Halo teman-teman Gram semua, balik lagi sama kita, Mary dan Febrian di Grace and Truth. Kali ini kita balik ke 30 menit belajar Alkitab. Yeay. Hari ini apa nih yang bakal kita bahas nih? Kemarin masih ingat kita bahas apa aja? Hakim-hakim, Hakim-hakim udah, terus raja. rajanya kita baru bahas Raja Saul, Daud, dan Salomo kan. Kita juga ngebahas sedikit mengenai betapa pentingnya kita berdoa untuk pemimpin kita. Kita juga betapa pentingnya tanggung jawab sebagai pemimpin. Dan juga kita sebagai orang yang takut akan Tuhan harus memiliki keinginan untuk memimpin supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, yang kali ini aku bakal excited banget karena ini adalah suatu bagian di Alkitab yang aku selama ini tuh rada paling nggak tahu gitu. Paling nggak tahu ya. Dan menurut aku ini bagian Alkitab yang paling penting untuk dimengerti. Ini cukup membingungkan ya, soalnya kan kalau nggak mengerti sejarahnya, nanti kita nggak mengerti misalnya di zaman nabi-nabi itu banyaknya di zaman raja-raja setelah Salomo. Nah, nabi-nabi ini itu diutus untuk menegur raja-raja yang jahat, intinya begitu. Jadi bagian ini tuh sangat penting bagi kita orang Kristen untuk mengerti sejarah Israel, di mana kerajaan Israel itu terbelah dua gitu. Dan kalau di Alkitab itu kan agak bercampur di antara nabi-nabi, terus raja-raja, semuanya itu kayaknya bercampur aduk ya. Jadi kita nggak ngerti timelinenya nih sebenarnya mana garisnya gitu ya. Makanya ini sangat penting ya. Jadi kita di sesi ini akan membahas banyak dari ayat-ayat Alkitab. Jadi teman-teman mohon disimak dengan seksama karena ini akan sangat penting untuk kita mengerti bagian besar Alkitab gitu ya. Sebelumnya mari kita baca dulu dari Yesaya 46, 9-10 karena kita mau tahu kalau Tuhan Allah kita itu sudah menentukan semuanya dari awal. Yesaya 46 ayat 9-10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Amin. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan biarlah Engkau saja ya Bapa yang membantu kami untuk mengerti sesuatu yang mungkin untuk pikiran sangat sulit untuk dicerna, tapi kami tahu Tuhan Engkau saja yang bisa membuka akal pikiran kami untuk mengerti firman-Mu, untuk mengerti sejarah Tuhan, dan juga untuk mengerti rancangan-Mu bagi dunia ini ya Bapa. Tuhan biarlah Tuhan kami Tuhan bisa mendapatkan hikmat, akal budi daripada-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sebelumnya aku mau bahas sedikit mengenai hakim-hakim dan raja-raja nih. Siapa penulis hakim-hakim? Samuel, ada ya di slide. Jadi penulis hakim-hakim tuh Samuel, dan Samuel tuh melihat apa yang baik dari seorang raja. Makanya di hakim-hakim dibilang pada saat itu tidak ada raja, makanya semua orang melakukan apa yang benar di mata mereka sendiri. Nah, di pandangan Samuel menurut aku dia melihat apa yang baik dari seorang raja, khususnya dari Daud kan. Israel tuh sangat maju pesat lah di zaman Daud, dan di zaman Salomo ya lumayan lah. Nah, sampai akhir hidupnya Salomo baru mulai kacau. Nah, siapa yang menulis raja-raja? Yeremia. Nah, Yeremia nanti kita bahas pada saat zaman Yudea ya. Akhir kerajaan Yudea, Yeremia ini sangat menyedihkan gitu. Dia melihat apa yang sangat buruk dari raja-raja. Jadi setelah Salomo itu, kerajaan Israel itu is going down intinya. Jadi sangat jelek lah dan berpaling dari jalannya Tuhan gitu. Makanya kita bisa melihat kalau Alkitab ini sangat luar biasa. Dia tidak akan membiarkan kita menaruh pengharapan kita tuh pada hal yang lain, pada pemimpin kita, pada apapun itulah, presiden, raja, karena semuanya itu jatuh di dalam dosa. Jadi kalau seorang raja itu berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri dan berjalan di dalam dosa, tidak sesuai dengan keinginan Allah, maka seluruh negara akan kacau. Dan kita melihat itu di zaman raja-raja yang ditulis oleh Yeremia. Nah, di sini nih kita mulai ya dari bagaimana akhir pemerintahan Salomo yang menjadikan Israel itu terpecah dua. 1 Raja-Raja 11 ayat 1-8 kalau nggak salah, coba. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu.
Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Nah, di sini juga kita lihat di Pentateuch kan ya, di 5 kitab Taurat, Tuhan sudah memperingatkan hal ini supaya jangan mereka diarahkan hatinya ke Allah-Allah mereka. Tapi Salomo mencintai mereka dan mempunyai berapa banyak istri? 700. Nah, 1 Raja-Raja 11 diterusin. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, Nah, di sini lihat nih, sebab pada waktu Salomo sudah tua. Jadi kita tuh harus hati-hati ya. Sangat mudah kita memiliki personal experience sama Tuhan waktu kita muda. Kan Salomo memiliki personal experience kan sama Tuhan waktu dia muda kan. Nah, pada waktu dia tua, gara-gara punya banyak istri, hatinya sudah mulai tergaet gitu. Terus apa katanya? istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Nah, di sini kita bisa melihat juga nih Yeremia waktu menulis ini pasti menginginkan kembali raja seperti Daud, yang dimana raja yang takut akan Tuhan gitu. Dan Salomo gagal pada saat dia tua. Terus dikatakan apa? Demikianlah Salomo mengikuti Ashitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Diulang lagi nih, Yeremia kangen sama Daud. Seandainya Israel memiliki raja seperti Daud lagi, pasti berpikir negara Israel ini pasti akan jaya gitu kan. Melenceng dikit, tapi ini kayak pertanyaan yang lalu di Q&A kita kan ada yang nanyain beda agama. Ini kayaknya makanya ini bahaya ya kalau kita beda agama, bukannya kita menarik orang ke Tuhan, jangan-jangan kita yang ketarik gitu Kita ya. yang ketarik, betul sekali. Makanya Salomo aja yang begitu bijak gitu ya, ketarik juga, kepincut dia. pada waktu tua akhirnya ketarik juga. Ya makanya kita harus firman Tuhan itu nggak pernah salah ya. Kan dibilangnya kita nggak unequally yoked, apa tuh ya bahasa Indonesianya? Tidak sepadan. Ya, tidak sepadan, harus mencari pasangan yang sepadan. Dan di sini kita melihat Salomo saja jatuh karena dia memiliki banyak istri yang menyembah Allah lain gitu kan. Padahal orang paling bijak ya. Iya. Terus dikatakan Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. luar biasa, Salomo yang paling bijaksana akhirnya mendirikan bait-bait Allah lain gitu ya, bukan Allah yang benar. Dan di sini kita melihat kalau Tuhan sudah marah nih buat Salomo. Makanya Tuhan berkata begini nih kepada Salomo. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah akan mengoyakkannya. Nah, ini luar biasa nih, soalnya dikatakan karena ayahmu Daud. Tuhan tuh mengingat janjinya kepada Daud. Walaupun Salomo gagal di hadapan Tuhan. Jadi dia bilang, oh kerajaan ini akan terbelah dua pada zaman anakmu. Karena janjinya kepada Daud yang kalau kita kemarin bahas kan, akan ada masa damai, 1 Tawarik ya, kalau nggak salah 22 ayat 9. Terus dikatakan apa ini? Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Sekali lagi karena Daud, makanya Tuhan tidak mengoyakannya pada zaman Salomo. Dan juga itu sebuah tipologi Kristus kan yang aku bilang kemarin. Karena pada zaman kerajaan Kristus nanti memerintah 1000 tahun akan ada kedamaian yang sejati gitu. Jadi Tuhan memegang janjinya kepada Daud dan tidak akan mengoyakkan kerajaan pada zaman Salomo. Tapi setelah Salomo, kerajaan ini akan dibagi dua gitu. Nah, raja yang terpilih untuk kerajaan utara Israel nanti akan dibagi dua, itu utara dan selatan ya. Yang utara ini raja yang terpilih namanya adalah Yeroboam.
Dan karena Salomo ini tidak taat kepada Tuhan, banyak terjadi apa ya namanya ya, seperti kup gitu loh, kayak apa sih namanya, kup perlawanan lah terhadap raja gitu ya. Nah, salah satu yang melawan raja ini namanya Yerobeam di satu, belum kudeta, jadi cuma ngelawan sedikit lah gitu. Tapi tetap aman gitu kan. Nah, namanya Yerobeam di satu Raja-Raja 11 ayat 26. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo. Nama ibunya Zerua, seorang janda memberontak terhadap raja. Nah, Yerobeam ini pegawainya Salomo. Dan dia kalau dibaca selanjutnya ini dia sangat cakap dalam pekerjaannya. Dia juga boleh dibilang ya mungkin orang yang baik lah gitu ya. Dan dia mulai memberontak karena Salomo mulai melakukan kayak pajaknya mungkin ditinggiin gitu loh. Semua-semuanya, dan mulai terjadi perlawanan terhadap Raja Salomo. Lalu datanglah seorang nabi nih kepada Yerobeam di 1 Raja-Raja 11 ayat 30 sampai 31. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Nah, Ahia ini nabi ya dari Tuhan, dan dia datang kepada Yeroboam berkata 10 dari suku Israel akan diberikan kepada Yerobeam. Nah, bukan hanya itu, lalu Tuhan juga memberikan janji kepada Yerobeam. Ini janji yang sangat luar biasa nih di 1 Raja-Raja 11 ayat 38. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangun bagi Daud. Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Wah, kamu kalau dijanjiin begini gimana nih ke Yerobeam? Oh, bangga dong. Wah, luar biasa ya. Janjinya tuh seperti janji kepada Daud loh. Kerajaannya akan menjadi seperti kerajaan Raja Daud. Kalau aku sih dijanjiin seperti ini pasti langsung kayak, wah oke, aku akan ikut Tuhan gitu kan. Tapi nanti kita belajar kalau dia akan mengecewakan. Oke. Nah, di sini kita melihat ketika Ahia memberkati Yeroboam, apa yang dilakukan Salomo? Apakah Salomo ada pertobatan di masa akhirnya? Nggak ada ya. Ya, dia iri sama seperti Saul yang mau membunuh Daud. Di sini kita melihat 1 Raja-Raja 11 ayat 40. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir kepada Sisak, Raja Mesir, dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Nah, dia jadi lari ke Mesir, Yerobeam ini, sampai Salomo mati. Nah, mungkin kita kalau tahu, mungkin ada yang berkata, oh Salomo pada akhir riwayatnya bertobat dan menulis kitab pengkhotbah. Nah, makanya ini juga ada orang yang berbeda pendapat, berdebat, kalau pengkhotbah itu nggak ditulis Salomo. Jadi apakah Salomo bertobat pada akhir riwayatnya? Kita nggak tahu sih sebenarnya. Soalnya nggak ditulis di Raja-Raja. Tapi yang terakhir di Raja-Raja ditulis adalah Salomo mau membunuh Yerobeam. Jadi apakah dia bertobat? Nanti kalau kita masuk surga, kita cari aja Salomo ada atau nggak di sana. Oke. Tobat sih, soalnya nulis kitab ya. Ya kan, makanya itu pertanyaan, apakah yang menulis pengkhotbah itu Salomo atau tidak? Ya kita tidak tahu ya di zaman akhirnya Salomo bertobat atau tidak. Saya sih berharap dia bertobat gitu. Lalu pengganti Salomo ini dikatakan di sini 1 Raja-Raja 11 ayat 43. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, jadi raja yang menggantikan Salomo itu namanya Rehabeam. Rehabeam itu anaknya Salomo. Ini namanya lumayan membingungkan ya, satu Rehabeam, satu Yerobeam. Jadi kadang-kadang kita switch nih di sini. Aku juga kadang-kadang bingung, Rehabeam apa Yerobeam ya? Yang mana ya anak Salomo ya? Nah, Rehabeam itu anaknya Salomo. Dan walaupun Tuhan sudah mengatakan kalau Yerobeam itu akan mendapatkan 10 suku bangsa, tapi itu tidak terjadi langsung kan? Ada proses yang terjadi gitu loh. Sama seperti Daud ketika diurapi menjadi raja, tidak langsung menjadi raja. Nah, Yerobeam juga tidak langsung menjadi raja karena dia lari ke Mesir. Lari ke Mesir, lalu ketika dia mendengar kalau Salomo sudah mati, dia balik tuh ke Israel.
Nah, di sini kita bisa melihat di ceritanya 1 Raja-Raja 12 ayat 12 sampai 13. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam. Nah, di sini jadi Yerobeam sebelumnya datang nih kepada Rehabeam untuk menurunkan mungkin pajak atau pekerjaan yang diberikan raja kepada rakyatnya supaya lebih ringan lah intinya gitu kan. Nah, lalu dikatakan apa? Kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ya, jadi di sini kita melihat kalau Rehabeam ini bertanya counsel kepada yang tua, yaitu penasihat Salomo. Dia juga menanyakan counsel kepada yang muda-muda, teman-temannya sendiri. Akhirnya dia mengikuti counselnya yang muda. Lalu dikatakan apa di sini? Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahkan tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Waduh, ini mengundang kudeta kalau kayak begini kan. Terus apa? Sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaran Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Nah, inilah kejadiannya ya. Predestin, sudah ditetapkan Tuhan dan kejadiannya tuh seperti ini. Yerobeam akhirnya mau memberikan beban yang lebih berat daripada Salomo. Makanya terjadilah kudeta yang dilakukan Yerobeam kepada Rehabeam. Bisa kan? Ya, Rehabeam. Nah, terjadilah hampir perang ini sebenarnya. 1 Raja-Raja 12 ayat 21 sampai 22. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin. 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya abdi Allah demikian. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Nah, karena hal ini, makanya kerajaan Israel terbelah dua tanpa perang. Dan Yerobeam memimpin di utara dan Rehabeam memimpin di selatan. Kita biasanya menamakan yang di utara itu Israel, yang di selatan itu Yudea. Jadi kerajaan utara Israel, kerajaan selatan Yudea. Dan kalau kita melihat nih mapnya di sini, nah ini pembagiannya nih. Jadi Yerusalem itu tetap di selatan dan di utara itu ibu kotanya berbeda-beda ya. Tapi pada akhirnya nanti akan pindah ke Samaria. Gitu. Apa yang kamu tahu nih mengenai Samaria? Wanita dari Samaria. Ya, nah di sini juga nanti relevan ya pada zaman Yesus kenapa perempuan di Samaria berperilaku seperti itu gitu. Jadi yang di utara adalah Israel, yang di selatan adalah Yudea. Yudea. Jadi yang mimpin Israel itu si Yerobeam, Ya. yang selatan si Rehabeam. Rehabeam, anaknya Salomo gitu ya. Nah sekarang kita mau membahas yang di utara dulu nih, yang dipimpin oleh Yerobeam. Tadi kan kita melihat nih janji Tuhan kan kepada Yerobeam kan. Kalau dia mengikuti jalannya Tuhan, Tuhan akan memberikan kerajaan seperti Raja Daud gitu. Tapi ternyata dia gagal, saudara-saudara. Baru mulai sudah gagal nih orang. Jadi ini adalah awal mula kehancuran kerajaan Israel ya. Apa dikatakan di sini? 1 Raja-Raja 12 ayat 26 sampai 27. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam Raja Yehuda. Oh. Jadi kenapa Yerobeam akan melakukan hal-hal yang akan dia lakukan? Takut orang-orang Israel berpaling kepada Rehabeam. Iya, takut kehilangan kekuasaan intinya. Padahal siapa yang memberikan dia kekuasaan? Tuhan. Dan apa yang Tuhan bilang yang harusnya dia lakukan?
mengikuti jalannya Tuhan, tapi dia mau mengikuti jalannya sendiri. Emang Karena Tuhan ngomong tuh, emang Tuhan ngomong harus persembahkannya di mana enggak enggak ya? juga, cuma kan ini kan karena dia takut kan kalau ininya nanti dia bakal mengubah semuanya. Hari-hari dan juga bagaimana cara menyembah gitu kan. Kamu akan kaget apa yang dia lakukan nih. Coba baca lagi di sini 28 sampai 29. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Waduh, masih ingat apa yang terjadi? Musa dan Harun di padang gurun membuat anak lembu jantan dari emas. Terjadi lagi di sini. Emang history repeat itself ya, kayak sejarah selalu berulang. Kalau kita tidak belajar dari sejarah, kita akan mengulangi sejarah. Nah, di sini terjadilah Yerobeam karena ketakutan kehilangan kekuasaan. Dia membuat 2 anak lembu jantan dari emas dan menyembah berhala Israel dari utara ini. Dan kita tahu di sini ini menjadi jerat ya yang akan terjadi turun-temurun sampai raja terakhir di kerajaan utara Israel. Ini sangat menyedihkan kalau dipikir-pikir gitu kan. Dan kalau dilihat Betel dan Dan ini, Betel itu kalau nggak salah di utara ya. Betel itu di selatan dan Dan itu di paling utara. Jadi untuk supaya orang-orang tidak pergi ke Yerusalem, jadi ditaruhlah di Betel gitu. Satu lagi di Dan di utara supaya dekat. Oh, Yerusalem soalnya di bagian Yudea ya. Ya, jadi dia tidak mau orang-orang pergi ke bagian Yudea supaya hatinya tidak direbut oleh Rehabeam gitu kan. Nah, terus apalagi dikatakan ya? Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Nah, di sini kan bukan sesuai dengan kehendak Tuhan kan. Nah, di sini juga kita melihat dia membuat kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan. Ini menarik nih, soalnya di zaman perempuan di Samaria apa yang terjadi? Dia bilang orang-orang akan menyembah di bukit-bukit, bukan di bukit-bukit gitu ya. Iya, di perempuan Samaria bilang orang-orang Samaria menyembah Allah di bukit-bukit, dan kamu orang Yahudi menyembah Tuhan di Yerusalem. Tapi Yesus berkata apa? Worship with in spirit and in truth. Iya, akan datang masanya di mana orang-orang akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadi di sini ini awal mula nih Samaria makanya menyembah Allah, mereka dicampur-campur ya dengan penyembahan berhala itu di bukit-bukit gitu. Jadi ini sudah mulai ngaco nih si Yerobeam ini. Tapi buat orang-orang yang di Yudea mereka masih nyembahnya di Yerusalem. Iya. Makanya menurut aku mungkin orang-orang yang mau tetap menyembah Allah di Yerusalem, mereka pindah sih. Jadi ada yang bilang kalau 10 suku ini hilang karena dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Menurut aku mungkin orang-orang yang benar-benar mau menyembah Allah dengan benar, mereka pasti pindah ke Yudea. Karena mereka mau menyembah di Yerusalem, di bait Allah gitu kan. Lalu dikatakan 1 Raja-Raja 12 ayat 32. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15, bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mesbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel. Yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ya, ini juga sama nih. Sebenarnya di kekristenan juga terjadi hal yang sama. Mengubah hari-hari raya. Sebenarnya kita harus merayakan Passover, tapi kan kita taunya Easter. Lalu hari Natal itu kapan? 25 Desember. Iya, apakah itu hari Yesus lahir? Nggak yakin ya. Bukan juga, saudara-saudara, itu bukan harinya Yesus lahir. Jadi hal yang sama terjadi karena ketakutan kita kembali kepada root kita di Judaism actually. Jadi kita juga harus hati-hati dengan hal-hal seperti ini gitu. Banyak juga hari-hari raya kita yang dirayakan itu tidak sesuai dengan hari raya yang ditetapkan Tuhan di Alkitab sebenarnya. Jadi masalah nggak itu? Ya nggak masalah juga sih kalau kalian merayakan Natal. Sebentar lagi kan kita merayakan Natal. Yang penting artinya dari Natal itu kita tidak lepas gitu. Kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus kita ke bumi ini. Walaupun bukan tanggalnya segitu. Lalu dikatakan
1 Raja-Raja 12 ayat 33. Ia naik tangga mesbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8 dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel dan ia naik tangga mesbah itu untuk membakar korban. Nah, di sini kita lihat dia menentukan semuanya itu dalam hatinya sendiri. Nah, sekarang raja-raja melakukan apa yang benar menurut pikiran mereka sendiri, dan rakyatnya mengikuti. Seluruh negara, seluruh kerajaan akhirnya jatuh ke dalam dosa persembahan berhala. Nah, ini terus-menerus nih, kerajaan utara Israel itu sangat amat menyedihkan lah pokoknya. Intinya dari kita berpikir akan go from glory to glory, tapi mereka go from sin to sin. Jadi kalau misalnya kita melihat, ini kita langsung saja ya, skip ya. Dari sini kita melihat raja-raja bangsa Israel, kalau kalian melihat timelinenya itu sepanjang sekitar 300 tahun. Jadi 300 tahun ini Tuhan kalau boleh dibilang mentoleransi, bukan mentoleransi sih, kayak sabar lah ya, panjang sabar. Kalau ini ya bahasanya kan persevere atau forbearance ya. Apa tuh bahasa Indonesia forbearance? Panjang sabar lah pokoknya. 300 tahun negara utara Israel ini menyembah berhala terus menerus gitu, dan raja-rajanya makin lama makin jahat. Nah, di sini kita tahu namanya adalah Yerobeam, Nadab, Baasha, Elah, dan Zimri. Ahab ini paling terkenal nih. Dan juga ya kalian lihat sendirilah di situ. Ini timeline-nya ini sangat bagus sih, kalau kalian mau mungkin nanti kalian bisa cari sendiri gitu ya. Dan kita bisa melihat juga di sini nabi-nabi yang dikirim. Tentu saja kita tahu yang paling terkenal siapa? Elia di sini kan, Elia pada zaman Ahab kan. Dan juga Elisa dan juga Yunus juga dikirim ke kerajaan utara. Lalu Amos dan Hosea. Nah, kalau kita lihat di sini kita bisa mengerti kenapa Yunus itu tidak mau dikirim ke Niniwe. Kenapa coba? Jahat. Karena Niniwe itu adalah ibu kotanya kerajaan Asyur. Dan kerajaan Asyur itu yang akan menghancurkan kerajaan utara Israel. Kamu bisa berpikir dong dalam pikiran Yunus, nih kerajaan Asyur ini sebuah threat ya, sebuah ancaman buat bangsa Israel gitu. Kok gue dikirim ke sana? Sebenarnya kan bangsa aku sendiri yang perlu bertobat gitu. Makanya kalau kita melihat dari sini, kita bisa melihat perjanjian lama dan nabi-nabi dengan lebih jelas gitu. Yunus itu dikirim ke kerajaan utara, tapi juga dikirim ke Asyur, yang dimana kerajaan itu akan menghancurkan bangsa Israel. Oke? Jadi sebenarnya kalau mau mengerti lebih baik, kita harus membaca secara bersamaan raja-raja sama nabi-nabi itu di timeline yang sama ya. Iya, dan seenggaknya kita tahu lah nabi-nabi itu pada zaman siapa gitu. Walaupun Elia dan Elisa ini nggak menulis kitab sama sekali loh. Tapi kita lihat Yunus, Amos, dan Hosea itu menulis kitab. Nah, kalau kita tahu mereka hidup di zaman apa, Hosea kan dikatakan bangsa Israel itu seperti prostitut ya, pelacur. Nah, makanya kita mengerti kenapa Tuhan berkata seperti itu. Karena Hosea ditulis pada zaman raja-raja di utara yang menyembah banyak berhala-berhala. Oke, jadi ada pertanyaan nih kamu dari sini? Belum ya. Jadi ini sangat penting lah. Pokoknya kalau kalian mau timeline-nya ini bisa dicari online sih sebenarnya. Lalu kita tahu kehancuran kerajaan utara Israel nih. Ini sangat menyedihkan. Setelah banyak raja-raja, mereka juga tidak bertobat. Bahkan semakin lama semakin jahat. Nah, apa yang terjadi di 2 Raja-Raja 17 ayat 6 sampai 8? Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Nah, di sini Hoseanya bukan Hosea Nabi ya. Ini Hosea Raja. Nah, apa dikatakan? Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozlan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir dari kekuasaan Firaun Raja Mesir
Dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Ya, jadi alasan mereka hancur adalah karena mereka tidak menuruti apa yang Tuhan sudah katakan pada saat Tuhan sudah memberikan perintah-perintahnya di padang gurun, dan juga ya ini semuanya sebenarnya dari Salomo juga sih, lalu dilakukan oleh Yerobeam gitu kan, sampai pada akhirnya mereka tidak pernah bertobat dari penyembahan berhala mereka. Turun-temurun, bahkan makin lama semakin jahat. Ada pertanyaan, ada nggak raja yang baik? Di utara ini kayak nggak ada deh. Yang di selatan masih ada. Yang di utara ini yang setahu aku ya, kalau nggak salah sih semakin lama ya semakin jahat. Bahkan kalau kita tahu kenapa sih seperti separah ini, mereka kan cuma menyembah berhala. Dan dalam otak kita kan biasanya menyembah berhala paling juga kui-kui ke patung gitu kan. Buat yang dari Buddhis atau gimana, itu biasa kan seperti itu. Tapi penyembahan berhala di zaman mereka ini sangat evil lah, dibilang sangat jahat ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nah, di sini apa yang mereka lakukan? Mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api. Ini menurut aku setan banget sih ini. Mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api. Memang dosa itu pertama-tama awalnya kecil-kecil, lama-lama jadi ekstrim banget ya, jadi tambah jahat gitu ya. Iya, dan juga menurut aku ini mempersembahkan anak sebagai korban ini mungkin imitasi si setan mungkin. Kan mungkin dia melihat Abraham Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak kan. Mungkin dia berpikir, oh kamu pikir kamu hebat bisa meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Pengikutku akan mempersembahkan mereka literally gitu. Menurut aku. Nah ini menurut aku sangat jahat lah ini, dan menurut aku ini pekerjaan si setan semuanya ini gitu. Lalu dikatakan apa lagi? Sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Nah, akhirnya kerajaan utara Israel ini dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Nah ini sungguh sangat menyedihkan gitu. Kalau kita belajar sejarah, makanya kita penting ya sangat belajar sejarah ya. Apalagi kita tahu timelinenya gitu. Tuhan tuh sudah sangat sabar selama 300 tahun. Tapi tidak pernah ada raja yang benar-benar berpaling dan bertolak dari jalan mereka yang jahat. Nah kalau kita melihat di zaman sekarang ini kebudayaan gitu kan, orang-orang ya mungkin apa yang kita lihat 30-40 tahun yang lalu tabu, yang zaman sekarang normal. Itu bukan berarti Tuhan tuh oke-oke aja loh. Itu mungkin adalah sebuah hukuman juga dari Tuhan. Tuhan membiarkan. Nanti kalau kita belajar di perjanjian baru, itu ada hukuman ya, Tuhan membiarkan semuanya ini terjadi sampai hukumannya itu full. Jadi Tuhan bisa menghukum. Makanya kita harus hati-hati kalau kita mengetahui jalan Tuhan jalan kita yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan, lebih baik cepat-cepat bertobat. Padahal Tuhan di dalam kasih karunia-Nya kepada bangsa Israel tetap mengirimkan nabi-nabi ya, di sepanjang raja-raja jahat itu ya. Ya, supaya mereka bertobat. Tapi tidak ada tuh yang bertobat. Makanya pekerjaan nabi-nabi itu sebenarnya bukan sesuatu yang diinginkan. Ya yang enak gitu. Soalnya mereka harus menghardik namanya ya. Menghardik raja-raja yang jahat ini supaya berbalik dari jalan mereka yang jahat. Kalau kita belajar dari raja-raja itu kan Elia ngasih tahu ke Ahab gitu kan supaya bertobat. Jezebel istrinya itu sebenarnya sesuatu yang sangat sulit ya untuk dilakukan. Apalagi Elia aja sampai mau mati, bunuh diri, minta Tuhan cabut aja nyawanya gitu kan. Jadi pekerjaan nabi itu bukanlah sesuatu yang gampang. Dan di sini kita bisa melihat dalam sejarah Israel kalau kerajaan utaranya itu
makin lama semakin sangat jahat gitu. Makanya buat kita-kita yang mungkin masih Tuhan kirimkan orang-orang untuk menegur kita, sebaiknya kita bertobat nih ya. Iya, betul sekali. Dan di sini kita juga belajar kalau tidak ada pengharapan yang sejati kecuali dari Tuhan saja. Karena kalau kita menaruh pengharapan kita kepada pemimpin kita, percayalah suatu saat mereka pasti akan Ada salahnya juga. dan mengecewakan. Jadi kalau kita mau memiliki surga di bumi, hanya ada satu cara, yaitu kita memiliki raja. Tapi rajanya itu harus raja yang tanpa dosa. Dan kita tahu kita memiliki raja itu kan, dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Namanya adalah Yesus. Yesus Kristus. Makanya surga itu tidak akan ada sampai ada pemimpin yang tanpa dosa. Jadi kita berdoa supaya surga itu datang, yaitu kedatangan Mesias kita, Yesus Kristus, untuk memerintah di bumi supaya sama seperti di surga. Sedap, sedap, sedap. Nah, kamu ada pertanyaan atau mau nambahin? Recap aja sih, jadi selama dari awal nih sampai akhir kelihatannya sejarah kan berulang-berulang terus ya. Jadi ya pelajaran yang kita bisa, banyak lah yang kita bisa pelajari dari sejarah, dari kejadian sampai sekarang ini kita bisa lihat ya bahwa manusia itu selalu gagal dan solusinya memang Tuhan ya. Tuhan saja. Dan juga kita bisa melihat kalau peperangan rohani itu sangat nyata. Di dalam bangsa Israel aja peperangan rohani ini sangat nyata. Dan menurut aku si setan ini sudah belajar beribu-ribu tahun bagaimana cara untuk menjerat manusia untuk jatuh di dalam dosa. Dan yang terjadi di Israel di Northern ini, di kerajaan utara ini menurut aku adalah ya perangkapnya si setan. Tuhan makanya menyuruh bangsa Israel supaya jauh-jauhlah dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Karena Tuhan tahu yang mereka lakukan worship mereka itu, persembahan mereka itu adalah persembahan setan sebenarnya. Makanya kita harus hati-hatilah dan kita harus taat dengan firman Tuhan. Dan jangan berpikir kalau Alkitab itu sudah kuno dan sudah tidak relevan, lalu kita melakukan apa yang benar di mata kita sendiri dan apa yang benar di society kita. Kita harus melakukan apa yang tertulis di firman Tuhan. Bagus sekali, amin. Nah, jadi nanti selanjutnya kita akan membahas kerajaan yang di selatan. Kerajaan yang di selatan ini tidak ada yang baik, ada yang juga yang jahat. Nah, nanti kita melihat apa yang terjadi dan kita bisa melihat apa keseluruhannya ya. Ya, nantikan di podcast selanjutnya. Tuhan berkati.